Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Welcome back to my channel, Ima Suseno. Dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang manusia dan kebudayaan. Namun sebelumnya, untuk yang belum subscribe, silahkan disempatkan waktunya sejenak untuk subscribe, lantas like, share, and comment, serta jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke, tentang manusia dan kebudayaan. Dalam video ini kita akan membahas hal-hal yang menarik gitu ya, terkait dengan hubungan keduanya. Manusia tanpa kebudayaan akan menjadi seperti apa? Dan adakah kebudayaan kalau tidak ada manusia? Akan kita pelajari? Oke, jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya kebudayaan itu berasal dari bahasa Sanskerta budaya ya, yang artinya adalah akal atau budi. Yang pasti tidak lain dan tidak bukan akal atau budi yang dirujuk adalah akal atau budinya manusia. Karena memang antara budaya dan kemanusiaan itu memiliki hubungan yang sangat erat. Oke ya, jadi konsep pertama yang akan kita pelajari terkait dengan hubungan manusia dengan kebudayaan adalah manusia itu sebagai sumber budaya. Jadi karena terciptanya suatu kebudayaan itu tidak lain dan tidak bukan adalah karena adanya interaksi antara satu manusia dengan manusia yang lain beserta seluruh isi dari alam ini. Karena memang manusia itu makhluk sosial dan jelas manusia memerlukan alam, memerlukan lingkungannya dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi antara keseluruhan tersebutlah yang kemudian menghasilkan kebudayaan. Nah, manusia sendiri terdiri dari 4 unsur yang saling berkaitan. Yakni yang pertama berupa jasad. Kita menyebut jasad itu bermakna pada badan kasar manusia gitu yang nampak dari luar. Kemudian ada hayat yang mengandung unsur hidup yang ditandai dengan gerak dan beberapa ciri kehidupan lainnya yang kita pelajari di ilmu IPA ya. Kemudian yang ketiga adalah ruh. Jadi ketika kita mengatakan tentang ruh, maknanya adalah adanya bimbingan dan pimpinan dari Tuhan. Jadi ada daya yang bekerja secara spiritual dalam rangka untuk memahami kebenaran. Itulah yang disebut sebagai ruh. Yang keempat adalah nafs, yaitu pengertian akan diri atau keakuan, yakni kesadaran tentang diri sendiri, atau kalau sekarang bahasa kerennya gitu ya, ego, gitu ya, ego seorang manusia. Pasti ada sedikit banyak. Sehingga kolaborasi dari keempat hal inilah yang menjadikan kita disebut sebagai manusia. Nah, manusia dilengkapi oleh Allah dengan akal dan pikirannya yang menjadikan kita itu berbeda dari makhluk yang lainnya ya. Karena keberadaan akal. Di pembahasan kita yang sebelumnya tentang perkembangan ilmu pengetahuan dari mitos sampai menjadi ilmu pengetahuan modern ya, kita sudah paham peran dari akal. Nah, karena ada akal, inilah yang kemudian menjadikan kita manusia ditunjuk oleh Allah, ditunjuk oleh Tuhan sebagai wakilnya di bumi, sebagai khalifah pimpinan di muka bumi. Nah, manusia juga diberikan kemampuan yang disebut sebagai daya manusia. Ini sudah melekat pada manusia ya. Daya manusia ini meliputi ada 6 daya. Ada akal, intelijensia atau kecerdasan, kemudian perasaan dan ekonomi, ada kemauan atau keinginan, ada fantasi dan ada perilaku. Kita pasti semua memiliki ini dengan tingkatan yang berbeda-beda. Nah, daya manusia tersebut membuat manusia bisa menciptakan kebudayaan. Nah, daya manusia tersebut menyebabkan manusia bisa menciptakan kebudayaan, sehingga bisa kita katakan bahwasanya antara manusia dengan kebudayaan itu ada hubungan timbal balik. Ada hubungan erat yang saling mempengaruhi. Jadi kebudayaan dihasilkan oleh manusia. Akan tetapi tanpa adanya kebudayaan, maka manusia akan hancur. Karena kita tidak berbudaya, maka tatanan tidak ada. Ketika tatanan kehidupan sosial tidak ada, maka kita akan kemana? Pasti menuju ke kehancuran. Sehingga dikatakan manusia dan kebudayaan memiliki hubungan timbal balik. Nah, kebudayaan memiliki kegunaan yang sangat besar bagi manusia. Selain itu, karena manusia itu memerlukan kepuasan gitu ya, baik di bidang spiritual atau material. Nah, kebutuhan-kebutuhan tersebut lantas akan dipenuhi oleh kebudayaan yang tidak lain dan tidak bukan bersumber dari masyarakat itu sendiri. Nah, hasil karya manusia sendiri kita sebut sebagai teknologi ya, terwujudnya dalam teknologi. Kita sekarang hidup di dunia yang serba cepat,
dengan teknologi yang semakin lama semakin canggih, kalau lama-lama kita tidak mengikuti, maka kita akan tergantikan oleh teknologi. Kita akan terpinggirkan. Padahal sebenarnya teknologi tidak lain dan tidak bukan adalah wujud dari kebudayaan manusia, hasil karyanya manusia, karena karya itu bagian dari kebudayaan ya. Nah, teknologi ini guna utamanya apa? Yakni untuk penyeimbang antara dirinya dengan lingkungannya. Jelas, penyeimbang sebenarnya bukan hanya sekedar penghubung ya. Karena memang manusia tanpa lingkungannya tidak bisa berbuat apa-apa, kita akan mati. Sehingga kita memang harus menyeimbangkan diri kita dengan lingkungan kita. Namanya seimbang ya, tidak boleh berat sebelah. Kalau kita berbicara timbangan, berarti kan harus berada di titik tengah-tengah. Tapi sayangnya, sekali lagi gitu ya, kita manusia sekarang lebih cenderung memenuhi kepuasan diri kita sendiri dengan mengorbankan lingkungan kita. Utamanya adalah alam. Sekarang kita masuk ke peran kebudayaan. Ada beberapa peran ya, saya di sini banyak sebenarnya, hanya saja secara garis besar saya simpulkan ada 6 peran kebudayaan. Yang pertama adalah sebagai suatu pedoman hubungan antar manusia dengan kelompoknya. Kita pasti punya aturan tertulis maupun tidak tertulis dengan circle kita, dengan kelompok kita, dengan lingkaran kita. Itulah budaya sebagai wadah ya untuk menyalurkan perasaan-perasaan dan kemampuan-kemampuan lainnya. Kalau di sini saya gambarkan budaya zaman dulu untuk berkomunikasi jarak jauh, paling sederhana, lebih murah adalah menggunakan surat ya. Kita tempeli dengan perangkau, beberapa hari sampai beberapa minggu kemudian baru surat tersebut akan sampai kepada orang yang kita tuju. Di dalam surat tersebut ada banyak perasaan, ada banyak hal yang akan kita sampaikan, informasi. Yang sekarang nyaris sudah tidak ada kebudayaan saling berkirim surat. Semuanya digantikan dengan teknologi digital ya, sehingga kita bisa saling mengirim pesan dengan menggunakan berbagai media sosial gitu ya. Apapun bentuknya, kebudayaan yang kita hasilkan dalam bentuk teknologi digital media sosial ini tujuannya tidak lain tidak bukan untuk menyalurkan perasaan kita, juga menyalurkan kemampuan-kemampuan kita yang lain. Sehingga ada yang jago membuat lukisan, ada yang jago membuat makanan, masakan gitu ya. Akhirnya dengan media sosial tersebut digunakan untuk berjualan, digunakan untuk funding, mengumpulkan pendanaan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan dan lain-lain gitu. Tergantung dari kemampuan personal tersebut. Sehingga apakah memang perubahan kebudayaan dari berkirim surat menjadi media sosial itu buruk? Ya tidak selalu, tergantung dari penggunaannya seperti apa. Karena memang itu hanya wadah, isinya apa tergantung kita. Yang ketiga sebagai pembimbing kehidupan dan penghidupan manusia. Seperti yang sudah kita bahas tadi ya. Tanpa kebudayaan, maka manusia akan punah. Lantas yang keempat, pembeda manusia dengan binatang. Ini sudah jelas sekali tanpa saya paparkan ya. Lantas sebagai petunjuk tentang bagaimana manusia harus bersikap dan berperilaku dalam kebudayaan. Di tradisi Jawa misalkan ada aturan tidak tertulis, jika kita akan lewat di depannya orang-orang yang lebih tua dari kita, lebih tinggi tingkatan kelas senioritas misal, maka kita harus menunjukkan penghormatan, penghargaan dengan cara mengucapkan nuwun sewu, amit, nderek langkung, permisi atau apapun. Kalau kita tidak melakukan itu, maka kita akan dianggap sebagai orang yang tidak punya sopan santun. Sopan santun itu biasanya melekat pada perilaku dalam pergaulan. Kita dibudayakan kalau bertemu dengan orang yang lebih tua harus menghormati dengan cara bersalaman, cium tangan, salim. Tapi yang pasti dengan kebudayaan ini jelas menjadi pedoman gitu ya, menjadi petunjuk kita dalam berperilaku di pergaulan. Lantas sebagai modal dasar pembangunan. Terdengar klise, tetapi memang benar bahwasanya kebudayaan itu sebagai modal dasar pembangunan. Kalau sebuah negara kebudayaannya sudah hancur, otomatis manusia yang ada di dalamnya pun akan sangat susah untuk diajak maju, akan susah untuk diajak membangun negaranya. Karena memang kebudayaan itu adalah tatanan gitu. Kalau kebudayaannya tidak ada, aturannya, tatanannya tidak ada, maka ya sudah, isinya pasti akan berantakan. Maka pembangunan yang diharapkan jelas akan jauh tercapainya. Kita sepakat bahwasanya manusia merupakan makhluk yang berbudaya. Karena kita bukan hewan ya. Tadi itu kan salah satu fungsinya pembeda manusia dengan binatang.
adalah apa? Kebudayaan. Sehingga manusia merupakan makhluk yang berbudaya. Nah, melalui akal yang dimilikinya, manusia dapat mengembangkan kebudayaan yang ada. Yang dirasa kebudayaan tersebut tidak sesuai lagi, tidak cocok lagi dengan kondisi yang dihadapi, maka dengan akalnya manusia dapat mengembangkan kebudayaan. Sehingga misalkan kalau dulu orang ketika membutuhkan air harus berjalan menuju ke sumber air, dan rata-rata sumber air itu letaknya lebih bawah dari pemukiman, harus berjalan relatif jauh dan melelahkan sekali, dan biasanya dilakukan oleh para ibu. Karena asumsinya para suami pergi mencari nafkah. Kalau itu tetap kita lakukan di masa sekarang gitu ya, kayaknya ya akan berapa banyak status yang muncul di WA ibu-ibu ketika harus ngangsu atau ngambil air di kali yang jauh dari rumahnya misal. Nah, karena memang adanya perkembangan teknologi, kita sudah bisa menciptakan peralatan yang menggantikan peran ibu-ibu dalam mengambil air, atau bapak-bapak atau anak-anak yang diminta untuk mengambil air di sumber mata air. Kita menciptakan mulai dari timba manual, kemudian pompa manual yang menggunakan prinsip ungkit itu, lantas selanjutnya dihasilkanlah pompa air listrik ya. Sehingga sekarang ya colokin ke listrik, nyalain saklarnya, sudah otomatis air akan masuk ke dalam bak mandi kita. Bahkan lantas berkembang lagi kan, diciptakan semacam otomatisnya ya, sehingga kita tidak perlu mematikan dan menyalakan saklarnya. Karena level ketinggian air sudah pasti akan dideteksi oleh alat tersebut, sehingga kalau memang dianggap airnya tinggal sedikit, otomatis mesin pompa air akan menyala. Ini adalah kebudayaan yang dikembangkan oleh manusia dengan menggunakan akalnya. Sekarang kita bahas tentang konsepsi kebudayaan, konsep-konsep tentang kebudayaan ya. Jadi di sini saya tuliskan hanya 4 definisi budaya menurut para ahli di bidang kebudayaan. Kalau aslinya ya luar biasa banyaknya ya, baik itu di Indonesia sendiri maupun di luar negeri. Intinya adalah pendapat-pendapat beliau tidak jauh berbeda ya, mengatakan kalau Kuncoro Ningrat memberikan definisi kebudayaan sebagai sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan cara belajar. Sedangkan Herkovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi lainnya. Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi memberikan definisi kebudayaan sebagai sarana hasil karya, rasa, dan ciptanya manusia. Sedangkan Ki Hajar Dewantoro mendefinisikan kebudayaan sebagai kemenangan atau hasil perjuangan hidup, yakni perjuangan terhadap 2 kekuatan yang kuat dan abadi, yakni alam dan zaman. Kebudayaan menurut beliau tidak pernah memiliki bentuk yang abadi, akan tetapi terus berganti sesuai dengan alam dan zaman. Nah, dari keempat pendapat ini kita sepakat semuanya kan? Karena memang inilah yang terjadi terkait dengan kebudayaan. Nah, dari berbagai definisi tersebut di atas dapat dipahami bahwasanya kebudayaan merupakan sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikirannya manusia. Karena memang kebudayaan adalah hasil dari akal pikirannya manusia ya. Nah, kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari dipandang sebagai sesuatu yang abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia. Jadi kita menganggap kata-kata budaya itu sesuatu yang abstrak. Tetapi kita tahu bahwasanya wujud dari kebudayaan itu adalah berupa benda yang diciptakan oleh manusia. Berupa apa? Berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misal bahasa, organisasi sosial, seni, pola perilaku, dan lain-lainnya. Itu semuanya kan ya diciptakan oleh manusia. Ya, ini tidak lain dan tidak bukan adalah budaya. Nah, berangkat dari pemahaman tersebut di slide sebelumnya tadi ya, maka konsep kebudayaan Indonesia ini jelas dibangun oleh para pendahulu kita. Adapun konsep kebudayaan Indonesia sendiri itu mengacu kepada nilai-nilai yang dipahami oleh nenek moyang kita ya, kemudian dianut dan dijadikan pedoman bersama oleh bangsa Indonesia. Nah, nilai-nilai inilah yang lantas dianggap sebagai nilai luhur sebagai acuan pembangunan bangsa Indonesia. Adapun nilai-nilai luhur tadi itu terdapat dalam sistem budaya etnik atau tradisional yang ada di Indonesia yang dianggap sebagai puncak kebudayaan daerah. Di sini saya berikan
ada tari Bali, kemudian kebudayaan Jawa ya, wayang dengan bajunya, lantas ini kebudayaan Dayak kalau nggak salah gitu. Nah, masing-masing daerah memiliki puncak kebudayaannya masing-masing yang semuanya istimewa. Tidak ada yang lebih bagus, tidak ada yang lebih buruk. Kita punya puncak kebudayaan masing-masing karena kita punya daerah yang berbeda-beda. Sehingga semuanya istimewa, semuanya luar biasa. Lantas kemudian konsep kebudayaan Indonesia dari masing-masing daerah ini kemudian diikat dalam suatu konsep persatuan dan kesatuan bangsa yang kita sebut sebagai konsep Bhinneka Tunggal Ika. Nah, mungkin dari kecil kita sudah sangat sering mendengar gitu ya dan mempelajari tentang konsep ini. Jadi konsep Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu. Itu berangkat dari kebudayaan, karena segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari itu tidak lain dan tidak bukan adalah budaya. Kita berangkat mencari ilmu, entah itu sekolah, entah itu kuliah, entah itu kursus, itu juga budaya. Kenapa sih kok kita itu lahir kemudian nggak main-main aja seterusnya sampai dewasa, kok kemudian ada aturan harus sekolah? Bahkan negara kita yang dulunya menggagas konsep wajib belajar 9 tahun sekarang sudah berkembang menjadi wajib belajar 12 tahun. Karena memang sekali lagi kebudayaan itu berkembang seiring dengan kebutuhan, seiring dengan zaman dan alam.